Shalom, apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 17. Demikian dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita adalah menjadi milik kesayangan Tuhan. Sebelum hari tiba, kelihatannya tidak ada beda antara orang jahat dan orang baik. Namun pada saatnya akan kelihatan bedanya. Orang yang ikut Tuhan akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Apa yang dimaksud milik kesayangan Tuhan? Apakah emas, perak, dan permata di seluruh dunia? Ataukah segala kekayaan alam yang terdalam di bumi? Tuhan Allah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada diam di dalamnya. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, tetapi bukan milik kesayangan Tuhan. Suatu saat bumi akan hancur, digantikan bumi dan langit yang baru. Jadi siapakah yang menjadi milik kesayangan Tuhan? Orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan berarti taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang berpegang kepada janji Tuhan. Artinya, orang-orang yang percaya dan mengimani janji-janji dalam kehidupannya. Siapakah harta kesayangan Tuhan? Kalimat menjadi harta kesayanganku sendiri berarti menjadi milik khusus Tuhan. Dan itu berarti karena pemilihan Tuhan sendiri kepada umatnya. Kepantasan pemilihan ini adalah berdasarkan hak dan kedaulatan Tuhan. Ia berdaulat dan berkuasa, memilih siapa yang dikehendakinya, sebab segala-galanya adalah kepunyaannya. Menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri dalam kitab Maleakhi 3 ayat 17 dipakai untuk menjelaskan kepastian akan masa depan yang terjamin di dalam kendali Tuhan. Nats renungan hari ini mempertanyakan dalam hidup kita bahwa bagaimana menjadi milik kesayangan Tuhan. Banyak orang yang memiliki cara pandang yang salah dan berpikir bahwa pusat kehidupan itu adalah dirinya sendiri. Sehingga kalau ada pekerjaan, hobi, pasangan, anak, kesukaan, itulah yang bisa membuat kehidupan mereka aman. Pandangan ini menyatakan bahwa pusat hidup itu adalah diri sendiri
sehingga Tuhan itu hanya menjadi alat untuk memperkaya diri. Padahal kalau kita sadar bahwa sebenarnya kita adalah ciptaannya dan seharusnya yang menjadi poros segala-galanya adalah Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan titipkan kepada kita adalah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak menyadari hal ini, maka kalau kita kecewa terhadap Tuhan, itu karena kita sering memandang Tuhan sebagai sarana. Sesungguhnya Tuhan itu bukan sarana, tetapi poros dalam kehidupan kita. Aku, kamu, kita semua telah dipilih menjadi milik kesayangan Tuhan. Oleh karena itu, marilah senantiasa melakukan firman Tuhan dan mempercayai setiap janji Tuhan, sehingga kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.